wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Kamelia dan ini Fakira. Hari ini kami akan bersama-sama nih membahas mengenai apa saja sih penyebab amalan-amalan kita tidak diterima. Setiap muslim pasti berharap kan agar amalan-amalan yang telah mereka kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata ada loh amalan yang sebenarnya diterima, akan tetapi karena kita melakukan suatu hal tertentu, malah menjadikan amalan itu tidak diterima di sisinya. Jadi apa aja sih penyebab-penyebab itu, Fakir? Oke, yang pertama itu adalah syirik. Syirik itu secara umum artinya menyekutukan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara yang merupakan hak khususnya bagi Allah, seperti diibadahi, mencipta, memberi manfaat, dan mudarat. Dan pelaku syirik ini disebut dengan musyrik. Dalam agama Islam, syirik merupakan sebuah kezaliman yang besar. Terdapat pada surat Luqman ayat 13 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata pada anaknya saat ia sedang memberi pelajaran, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Orang yang melakukan syirik akan terhapus amalan-amalannya, dan itu tercantum pada surat Az-Zumar ayat 65, yang artinya jika kamu berbuat syirik, niscaya akan terhapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Itu. Oh, iya ya. Tapi juga ada tuh di dalam Quran surat Al-An'am ayat 88 yang artinya seandainya mereka berbuat syirik, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Kemudian yang kedua yaitu kufur terhadap ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ini merupakan kebenaran yang pasti dan jelas, dan ini tercantum pada Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga hanya orang-orang yang tidak berimanlah yang kufur dan mengingkari ayat-ayat Allah. Orang-orang ini mendapat ancaman berupa dihapuskannya amal-amal yang telah dia kerjakan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Kahfi ayat 103 sampai 106, katakanlah apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang rugi perbuatannya, yaitu orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan ini, sedang mereka melakukan yang sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan tersebut, dan seterusnya. Berarti dalam ayat tadi sudah jelas bahwa mengkufurkan ayat Allah merupakan dosa. Kemudian yang ketiga, beramal tetapi tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul sekaligus uswatun hasanah, yang artinya suri teladan bagi umatnya, baik teladan dalam berakhlak maupun dalam beribadah. Dan ini sudah tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasulullah telah mengajarkan pada kita bagaimana cara beribadah yang benar pada Allah. Oleh karena itu, ibadah haruslah sesuai petunjuk Rasulullah, dan umatnya dilarang mengada-adakan hal baru dalam ibadah yang telah diajarkan. Oh iya, juga ada tuh hadis tentang ini. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengada-ngada amalan baru pada urusan agama kami yang tidak ada perintahnya, maka amalan itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah iya, jadi sebagai makhluk yang diciptakan Allah dengan bentuk sebaik-baiknya, bahkan juga diberkahi akal dan pikiran, adalah untuk beribadah dan beramal kepadanya. Laksanakan apa yang dia perintahkan dan menjauhi dan meninggalkan apa yang dia larangi, sesuai dengan syariat yang telah Rasulullah ajarkan pada kita. Nah, itulah tadi beberapa penyebab yang bisa membuat amalan-amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tertolak. Baiklah, sekian dari kami. Semoga video hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.